Bunda, saya mau bertanya. Saat ini putri saya berumur 3 tahun dan saya masih tempat tinggalnya masih gabung dengan mertua. Kadang-kadang cara mendidik saya dengan mertua itu sangat berbeda gitu, Ustazah. Lalu sama suami juga agak kadang kurang 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 bagus juga. Komunikasinya juga sama saya juga kurang bagus gitu. Sehingga anak saya ini eh, kadang sama saya itu agak sedikit melawan gitu karena terbiasa dengan Uti sama Kungnya itu kalau di kamar itu selalu diberi HP, diberi HP, diberi HP. Ketika sama saya sudah membatasi hampir tidak pernah memberikan HP itu sama sekali. Lalu saya di sini juga bingung, Bunda, gimana saya sebagai orang tua, karena posisi di rumah itu komunikasinya juga sangat berantakan, hampir saya tidak pernah komunikasi tentang cara mendidik anak dengan mertua saya, karena mertua saya ini orang yang sangat-sangat sulit untuk diberitahu seperti itu. Jadi saya sangat kebingungan sekali untuk yang gimana cara mendidik anak saya seperti itu. Sikap suami itu cenderung memikirkan diri sendiri. Terkadang tidak tidak sering juga selalu berada di pihak saya. Pasti di pihak, iya, selalu di pihaknya ibunya. Seperti itu, Bunda. Anak pertama. Gitu. Mohon bimbingannya, gitu, Ya, Bunda. ya. Bapak Ibu, bisa nggak kita membatasi masalah yang kita alami dalam berumah tangga? Aku ki masalah wis umpama keuangan ngono tok loh, aku iso sih handle. Gak masalah lek keuangan. Tapi masalahku cek kayak. Bisa nggak kita mengurangi masalah kita? Nggak bisa, kita nggak bisa milih. Keuangan ada masalah, anak pertama, kedua, ketiga, keempat ada masalah semua. Sama mertua tinggal ada masalah, ya kan? Sama suami sendiri garwo, si garane jiwo ada masalah, ya. Sama diri sendiri ada masalah, ya kan? Sekarang mindset yang harus dibangun ketika pertanyaan tadi ya, ini kayaknya complicated kan, ruwet ya. Anak nggak bisa diatur, suami nggak bisa diajak ngobrol, mertua keras kepala gitu ya. Tapi nggak bagus pendidikannya buat anakku gitu. Terus gimana? Pertama, tenang dulu. Masalah itu ada prioritasnya, ada akar, ada sebab akibat. Ya, ini dalam kurikulum kami sampaikan itu. Jadi masalah itu ternyata nggak berjajar. Yang berjajar itu daftar belanja. Ya kan, Bu? Kalau Ibu buka gulungan daftar belanja, oke. Ya, mulai pindang sampai lipstik. Ya kan? Mulai kapas sampai parfum misalnya. Nah, ternyata masalah kita itu tidak berjajar seperti itu. Ada area yang paling luar masalah, ada area yang terdalam, ada akar masalah. Nah, kita seringkali panik iki ya apa berlompatan kita menyelesaikan masalah 1, 2, 3 sampai 100 gitu ya. Tapi lupa untuk menyelesaikan akar masalahnya. Tahu nggak akar masalahnya apa? Masya Allah, saya itu dulu merinding disco, bahagia, tenang, mantap gitu ya. Setelah tahu ada hadis yang itu mutu manikam psikologi sedunia menurut saya mah. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tasawuf ya. Hadisnya itu apa begini katanya. Inna fil jasadi mudghah. Sebetulnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Fa idza soluhat soluha jasadu kulluh. Fa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh yang ada di jasad kamu. Bu, ini perlu tinjauan medis dan psikologi. Apa sih yang ada di jasad kita? Ada lanjutan hadis nanti di hadis lainnya, bahwa orang yang seperti ini sampai dia dicintai Allah, maka Allah akan ubah dunia untuk dia. Gimana gak merinding disco kan? Ini rahasia solusi semua masalah. Ternyata rahasianya ada di sumbernya, yaitu mudghah tadi. Apa itu mudghah? Allah hiya al-qalb. Dialah adalah kolbu atau hati. Ini bisa banget pakai penjelasan psikologi, sangat masuk akal. Ayo ketemu lagi 2 jam.
gitu ya, kalau nggak percaya. Ternyata perbaikan terus menerus di hati memperbaiki semuanya. Semuanya di dalam jasad aja, wajah ibu bisa berbeda, sakit ibu bisa sembuh, stamina ibu bisa meningkat, ibu bisa lebih pinter, ibu bisa lebih bugar, ibu berhenti suka capek-capean, ibu berhenti suka puyeng, liar gitu ya kata orang Jawa Barat ya, pusing, ibu akan lebih cerdas. Ibu akan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ibu akan lebih disayang suami. Ibu akan dikagumi anak-anak. Ibu akan disenangi di tetangga. Terus sampai ke sana tuh. Rezeki bisa lancar juga, kehidupan bisa tentram. Ini hadisnya. Jadi kalau bicara prioritas berarti apa yang harus kita jaga dulu? Hati kita. Hati yang bagaimana nih ya? Ini karena cepat ya. Tentu mungkin nanti butuh eksplorasi lagi. Hati yang bagaimana yang harus kita jaga supaya nggak berbolak-balik keluar dari keadaan itu. Hati yang ridho, itu pertama dulu. Pertama, utama, selamanya. Nggak ada ulama yang membantah ini, gitu ya. Hati kita ternyata sering kali menolak, marah, protes gitu ya. Padahal kita setiap hari bilang raditu billahi rabbah. Sampai klien saya jamaah kami itu bilang gini, iya ya Ustazah baru aja bilang raditu billahi rabbah, tapi sekarang diatur Allah dikasih suami kayak gitu saya protes. Dikasih anak yang kayak gitu saya marah gitu, kecewa. Duh gimana ya, ngomongnya raditu billahi rabbah, apa sih artinya? Saya ridho Allah sebagai pengatur saya. Siang malam orang-orang keadaan semua diatur Allah, dipergilirkan, diputar. Kon menengoyo tak ature iki kabeh. Sing meneng, sing ridho, aku ridho kepada dia. Kata Gus Bah juga begitu. Siapa sih yang paling diridhoi Allah? Ternyata Gus Bah bukan menyebut yang suka tahajud, yang hafalannya banyak, yang sedekahnya banyak, yang terus-terusan datang majelis. Enggak disebut Bu, Pak. Yang disebut beliau siapa? Orang yang paling diridhoi Allah itu adalah orang yang selalu berusaha ridho sama Allah. Dan ridhonya hati kita adalah perbaikan hubungan kita dengan Allah. Dalam makalah ulama, siapa yang memperbaiki hubungan hatinya dengan aku akan perbaiki semua urusan hidupnya. Clear ya? Agama kita menjelaskan. Berarti perbaikan berawal dari hati, tanamkan terus pada semua perkara. Baru dipel, aduh anak bawa sepeda masuk, ridho ya Allah, nggak apa-apa gitu. Baru dapat toples atau satu set pecah belah bagus banget, nggak dipecahkan semuanya, gopel satu tok cangkir, kan nggak enak ya, satu set. Gopel sama anak baunya nggak hati-hati, ridho ya Allah, nggak tahu itu belinya di mana, itu mahal banget, tapi saya ridho. Begitu Bu. Udah rapi-rapi wangi, suami naruh celana kotor di balik pintu sembunyi-sembunyi, padahal pasti ketahuan ya celananya suami. Ridho ya Allah, ini suami berapa tahun nikah diajarin naruh barang sing genah nggak ngerti. Ridho ya Allah, ridho itu yang diminta Allah. Oke, terus setelah itu gimana Ustazah? Ridho dulu dong. Saya kalau kebanyakan ngasih tutorial nggak bakal bisa dilakukan buat apa, ya kan? Di Al-Quran ada, kalau kamu melakukan, mengamalkan ilmu yang baru kamu dapat, akan ditambah nanti ilmunya sama Allah. Berarti lakukan dulu baru ditambah. Yang ridho ini aja gampang apa susah Bu? Kurang keras, gampang apa susah ridho? Ridho itu bukan di lisan, kalau asli ridho Pak. Gimana Ibu gini, aduh gimana ya, tetangga kita nabung 5 tahun nggak umroh, ikut tetangga enak tiap tahun, diajak iku umroh tiap tahun. Terus dapat telepon, kring, Bu, karena Anda ini gini, voucher Belanda Anda dapat umroh. Gimana Bu rasanya? Jembar, ya toh, jembar. Ya itu rasanya ridho tuh ya begitu Bu. Jangan pernah nggak sesek terus ridho, terus ngeplong gitu, pernah nggak? Halo, nah berarti hati kita sering tidak ridho. Ridhonya cuma di lisan, saya ridho ya Allah, berebes milih, sakit hati tapi saya ridho ya Allah tapi sakit hati berebes. Belum ridho namanya, belum ke hati. Padahal Allah melihat hati. Man ata di pada hari itu biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, yang selalu ridho. Oke?